Dipersilakan duduk. Shalom. Malam hari ini saudara yang kekasih, saya mau mengajak kita memperhatikan satu ayat firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 41. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Yesus Tuhan, yang saya mau kasih tahu kepada kita, saya diingatkan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang penting kepada umat Tuhan di tahun baru ini, supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa penting sekali kita berdoa? Karena letak kekuatan kita di dalam Tuhan ada di dalam doa. Kalau kita tidak mau jatuh, kita harus berdoa. Makanya firman Tuhan katakan kepada murid-murid, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu tidak jatuh. Tau-taunya ditinggal Yesus, mereka enggak berdoa tetapi kemudian jatuh enggak mereka? Jatuh. Ketika kita melihat peristiwa yang terjadi di Los Angeles, California ini, jangan kita saudara yang kekasih anggap itu suatu hal yang sepele. Ini satu teguran Tuhan kepada orang-orang yang ada di Los Angeles, California, tapi sekaligus teguran Tuhan juga kepada setiap kita umat Tuhan. Amin. Jangan kita berpikir itu kan Los Angeles jauh dari Indonesia, benuanya saja sudah beda. Ingat saudara, Januari saya di Thailand, enjoy saja, dengar berita COVID, kita masih senyum-senyum saja. Tahu-taunya 3 bulan sudah kena seluruh dunia, sampai Indonesia juga ketar-ketir. Betul? Saya melihat kejadian yang ada di Los Angeles ini, betul-betul saudara yang kekasih, membuat hati ini rasanya sedih sekali. Saya sedihnya bukan karena kebakaran yang wah begitu, yang korban, yang rumah terbakar begitu banyak. Tapi yang saya sedihkan, kok itu kota disebut kota tidak bertuhan. Itu yang saya sedihkan. Padahal saudara di dunia ini terkenal. Ajaran Kristen yang paling hebatnya datang dari mana? Dari Amerika, saudara. Tapi kaget enggak mendengar bahwa Los Angeles itu negara tidak bertuhan. Waktu penerimaan penghargaan Golden Blues tahun 2025. Hostnya itu saudara yang dikasih, berikan penghargaan kepada mereka yang hebat-hebat itu. Saudara tahu, 11 orang mereka yang menerima penghargaan itu berkata terima kasih kepada krunya. 3 orang mengucapkan terima kasih kepada ibunya yang melahirkan. 1 orang mengucapkan terima kasih kepada Lopez. Kemudian pembawa acaranya berkata apa? Tidak adakah yang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Tertawa para hadirin saudara.
Betul-betul ini orang gak bertuhan. Melecehkan Tuhan, meremehkan Tuhan. Mereka pikir Tuhan itu tidur. Besok hangus. Los Angeles di bumi hanguskan sama Tuhan. Saya melihat api yang membakar Los Angeles itu persis seperti Sodom dan Gomora. Angin itu saudara yang kasih berputar-putar kencang sekali membawa api itu dari rumah ke rumah dan membakar 150 km persegi. Dahsyatnya luar biasa. Hanya dalam tempo 2 hari rata itu Los Angeles. Padahal itu kota saudara yang kasih merupakan kota yang hebat lah ya. Yang penuh dengan semua kemeriahan, semua adalah di sana ya. Bisa dikatakan mungkin surganya Amerika lah kali ya. Angus saudara. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita mau sombongkan? Hanya satu malam dibantai. Tapi kebakaran itu memang dari tanggal 7 sampai tanggal 11 ya, 4 hari ya. Tapi saya melihat 2 hari itu api enggak padam, sudah disikat habis itu rumah-rumah, mobil-mobil. Habis. Pelajaran yang berharga yang kita lihat dari peristiwa ini, kita anak Tuhan tidak boleh meremehkan Tuhan. Amin. Dari sekian banyak rumah yang terbakar itu saudara, ternyata Tuhan menyatakan mujizatnya. Ada satu rumah yang gak kebakar saudara. Itu yang punya rumah. Waktu lihat rumahnya gak kebakar saudara kekasih. Dia dengan berlinangan air mata hanya bisa berkata, oh my God, oh my God. Kata dia. Heran dia melihat peristiwa itu. Kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Waktu dia mengucapkan, oh Tuhan, oh Tuhan. Mungkin saudara yang kekasih ketika dia mengucapkan oh Tuhan, di situ dia melampiaskan kekagumannya, keheranannya terhadap Tuhan. Kok bisa rumahnya sendiri yang gak kebakar? Tapi memang informasi yang kita dapatkan, ada nenek tua di rumah itu yang takut sama Tuhan, yang suka berdoa. Dan kemudian apalagi yang gak terbakar? Hah? Yang gak terbakar lagi itu Alkitab. Alkitab gak terbakar, saudara. Bukankah ini menunjukkan kemahakuasaan Tuhan? Amin. Kalau sudah melihat peristiwa yang seperti ini, sedahsyat ini, kalau orang-orang yang ada di Los Angeles enggak bertobat juga, saya katakan terlalu, ya. Kita berdoa saudara yang kekasih, melihat peristiwa yang dahsyat ini. Semogalah mereka sadar dan bertobat. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi di Los Angeles, California ini, saya katakan Tuhan itu terlalu baik kepada orang-orang yang ada di Los Angeles. Sungguh pun kebakarannya sedemikian parahnya.
Sampai pemimpin Amerika berkata, pada akhirnya kita harus bertanggung jawab bukan saja kepada parlemen, tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini Presiden Amerika yang katakan, saudara. Sebab apa? Api itu nggak bisa dikendalikan dengan kekuatan manusia. Saya lihat helikopter terbang di atas menyiramkan air. Seperti apa? Air tawar disiramkan ke laut. Air laut nggak berubah jadi tawar. Datang helikopter dari atas menyiramkan air semprit. Oh, kebakarannya 1.500 km persegi. Helikopternya nyiramnya cuma satu-satu. Saudara, tapi saya katakan, begitu dahsyatnya api yang membumi hanguskan Los Angeles, yang mati, yang tewas cuma 24 orang. Saya katakan Tuhan itu terlalu baik. Kalau kita melihat api yang sedahsyat itu, harusnya yang korban itu banyak sekali. Sebab kalau kita mengerti, saudara yang dikasih, kejadiannya itu jam 2 malam. Jam 2 malam kejadiannya. Itu api menyala disertai dengan angin yang berputar-putar. Membawa itu api dari rumah ke rumah. Membakar itu Los Angeles. Saya katakan ini betul-betul masih warning lah. Masih peringatan. Sebab kalau Tuhan itu mau membumi hanguskan, harusnya mereka itu kan saat-saat tertidur. Apalagi di sana itu mereka kan tidurnya kan jam 12 malam, jam 1 malam kan. Masih saat-saatnya tidur pulas. Jam 2 itu mereka tuh baru tidur pulasnya loh, saudara. Harusnya banyak yang korban. Tetapi saudara bisa bayangkan yang tewas cuma 24 orang. Saya katakan luar biasa. Tuhan itu kasih napas kedua untuk warga Los Angeles, California. Amin. Saya katakan mereka kalau bisa hidup itu napas kedua, saudara. Dan kalau mereka menyanyiakan kesempatan hidup ini, Tuhan sudah kasih napas yang kedua, dia sia-siakan lagi. Kalau mati, saya nggak bisa bayangkan, saudara, penyesalan selama-lamanya. Sebab neraka itu tempat yang kekal. Betul? Mereka sudah lihat kan panasnya api yang membakar Los Angeles. Jangan sampai lagi ada yang masuk dalam neraka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Tuhan. Tadi saya mendengar kesaksian dari WL kita ya. Apa yang dia saksikan itu saya kenal loh. Saya tahu orangnya. Dia pemain musik. Kok bisa saudara dia meninggalkan? Kasihan loh saudara. Kasihan. Kita yang sudah berada di jalur yang benar, yang sudah ikut Tuhan tepat pada jalannya, kalau kita sempat meninggalkan Tuhan, rugi. Betul-betul rugi.
Itu sebabnya saudara yang kekasih, kita harus tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita nggak tahu ya, apa yang membuat dia pemain musik ini jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, kita nggak tahu. Masalahnya orang itu kan beda-beda ya. Demikian juga dengan warga Los Angeles, California itu. Harusnya mereka semuanya kan mayoritas kan Kristen kan. Kalau sampai mereka nggak percaya Tuhan, kita nggak tahu masalahnya. Penyebabnya kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada masalah di situ. Cuman masalahnya itu loh kita nggak tahu apa masalah. Sampai-sampai mereka jadi ateis, mereka nggak percaya Tuhan, kita nggak tahu. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita, saudara yang kekasih, apapun masalah yang kita hadapi, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Jangan saudara yang kekasih, kita kasih celah untuk iblis itu. Jadi kita harus punya cara bagaimana untuk menghadapi masalah itu. Dan hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Yang harus kita perhatikan dengan serius. Jangan kita mengabaikan tentang doa. Saya begitu percaya kalau semua kita suka berdoa. Apapun masalah yang ada di depan kita, kita akan kuat. Kita akan bisa lewati. Amin. Sebab apa? Kita punya Tuhan hidup. Dia itu ada. Percayalah saudara. Keyakinan kita kepada Yesus itu paling benar. Sudahlah. Kita nggak mau jelek-jelekkan agama lain. Kita nggak mau jelek-jelekkan keyakinan lain. Tapi kalau saudara percaya Yesus udah benar. Pertahankanlah imanmu itu sampai kita ketemu dengan kita bisa saja dihina orang. Yesusmu itu Tuhan yang mati. Yesusmu itu mati di salib. Mereka bisa hina kita. Tapi ingat, betul dia mati tapi hari ketiga dia bangkit. Amin. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Kalau kita berdoa, Tuhan mendengarkan. Amin. Ayo coba buktikan. Di saat saudara menghadapi masalah yang berat sekali. Saudara gak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara hanya berkata, gak ada yang bisa menolong masalahku ini selain Tuhan. Ketika saudara terdesak, saudara hanya bisa berkata, Tuhan. Untuk membuka mulut, memanggil nama Tuhan terasa berat. Mungkin saudaranya berkata, Tuhan. Tapi kata-katamu yang menyebut nama Tuhan itu didengar Tuhan kok. Mungkin kata-kata jeritanmu hanya bisa berkata dengan nada yang pelan. Tolong. Tuhan dengar kok. Nanti ada pertolongan Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau saat ini kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah perekonomian yang belum bagus di negara kita ini.
kita tetap harus percaya dengan kuasa Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita bisa makan, kita bersyukur. Besok kita bisa makan, kita bersyukur. Amin. Kalau hari ini kita hidup, kita besok kita bisa hidup, kita Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.